Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di hari Minggu ini. Meskipun kita melalui ibadah live streaming, saya percaya kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau menikmati lawatan Tuhan yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kita bersama dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua satu dalam doa. Kita akan mulaikan ibadah ini. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih dan setia-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu yang besar. Untuk itu kami mau Tuhan menaikkan segala pujian syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, bersyukur untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat kami memuji menyembah-Mu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini kami percaya, biarlah Tuhan yang menguasai seluruh ibadah kami ini Tuhan, memimpin jalannya ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biar semuanya jadi seturut mau dan kehendak Tuhan. Segala bentuk kuasa iblis dilalukan dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kami benar-benar bebas untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang kudus, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Sebab anugerah Tuhan besar dalam kehidupan saya dan saudara. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, yang terutama, terutama bagiku. Sekali lagi katakan penyertaan. Oh Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Katakan anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan
karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Anugerahnya besar dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau, sebab Kau layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik ya Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama jemaat, sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. Terima anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Amin. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Oh besar, besar anugerah-Mu. Oh sekali lagi katakan semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau masuk lebih lagi untuk bersuka cita memuji nama Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari bersyukur. Mari bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ya. Yesus baik bagi saya dan saudara. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh, dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Mari terus memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Dia Sang Raja. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Oh, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari dengan sukacita. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, haleluya, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, sebab Dia baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Amin, saudara. Sukacita Allah mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Mari terus memuji Tuhan. Katakan bersama. Kuasa-Mu nyata dalam firman-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu.
tetap dalam sukacita hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan yang senantiasa menjadi jawaban dari setiap doa-doa kita. Dan apa yang Tuhan jawab, semuanya itu indah pada waktunya. Dia berikan yang terbaik bagi kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan bersama saat ini. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari dengan iman katakan bersama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami kan melihat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar, amin, lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus selalu menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa buat anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami,
Kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami untuk kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami akan sama-sama sehidangan dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Kebenaran firman Tuhan yang terus memerdekakan kehidupan kami, yang menuntun setiap perjalanan kehidupan kami, yang menjadi suluh bagi setiap jalan kami, dan pelita untuk menerangi setiap jalan-jalan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, bahkan menjadi takhta yang kuat bagi Tuhan, untuk Tuhan bertakhta di atasnya pujian penyembahan kami, dan Tuhan akan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan meneguhkan kehidupan kami. Firman-Mu akan memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Pada pagi hari ini kita patut menaikkan syukur kita kepada Tuhan buat segala anugerah berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kita walaupun dalam keadaan yang terbatas, tetapi saya percaya bahwa itu tidak akan menghalangi kehidupan kita semua untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita akan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita bersama-sama, dan kita mendapati pembacaan kita di dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan baca bagi kita semua. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 105 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan memberikan sebuah topik kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita sama-sama renungkan dengan sebuah judul, bersama menikmati mujizat Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur pasal 105 adalah kisah yang sama, mazmur yang sama yang ditulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-22. Dan ini merupakan sebuah mazmur daripada seorang yang bernama Daud. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mazmur ini Daud menyatakan kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang yang dikatakan dalam ayat yang ke-6, hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Daud menginginkan kehidupan mereka seperti dalam ayatnya yang ke-5, agar supaya mereka mengingat akan setiap perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah di dalam kehidupan mereka. Agar supaya mereka dapat melihat mujizat-mujizat Tuhan yang bagaimana Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kita tahu bersama tentang apa yang umat-umat Israel alami. Umat-umat pilihan Allah mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa ketika mereka berada di negeri Mesir pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Keluaran mencatat bahwa mereka boleh menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Mereka boleh melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah membela kehidupan mereka.
dengan secara ajaib Allah telah menuntun kehidupan mereka. Allah memproteksi kehidupan mereka. Bahkan Allah melakukan keajaiban demi keajaiban di dalam setiap kehidupan mereka. Daud menginginkan supaya kehidupan mereka, dalam ayat yang kedua, bernyanyilah baginya, bermazmurlah, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bahkan di dalam ayat yang kelima, Daud menginginkan agar supaya mereka mengingat perbuatan Allah yang ajaib, mujizat-mujizatnya yang Tuhan telah buat dan Tuhan telah lakukan di dalam setiap kehidupan orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada mereka tulah-tulah yang Tuhan beri kepada orang-orang Mesir. Bukan cuma kepada memperlihatkan kepada orang-orang Mesir tentang kemahakuasaan Allah, tetapi Allah sementara menunjukkan kepada bangsa Israel yang ada di negeri Mesir, untuk mereka melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana air berubah menjadi darah. Bagaimana Allah melakukan mujizat-mujizat yang lain, ke-10 tulah yang Allah berikan kepada orang Mesir, agar supaya mereka melihat bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang orang Israel sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, dan Allah yang luar biasa. Bukan cuma itu, tetapi secara ajaib Allah boleh membawa mereka keluar dari Mesir. Dan di padang gurun mereka boleh melihat bagaimana Allah melakukan perbuatan yang besar di dalam setiap kehidupan mereka. Kita melihat bahwa oleh tuntunan Musa, Tuhan boleh melakukan perbuatan yang besar. Bagaimana laut terberau, Allah membelah agar supaya mereka bisa menjejaki, mereka bisa menjalani di tempat yang kering, di tengah-tengah perairan itu yang terbelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah mujizat Allah di dalam kehidupan mereka. Ini adalah perbuatan Tuhan yang dahsyat, perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Bukan cuma laut terberau yang terbelah dan mereka berjalan di tempat yang kering pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa ketika mereka ada di padang gurun, mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan. Mereka boleh menikmati pemeliharaan Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Dikatakan bahwa apa yang mereka perlukan, Tuhan siapkan bagi kehidupan mereka. Setiap pagi mereka boleh memungut mana, makanan yang Tuhan beri dari sorga. Setiap pagi mereka memungut itu untuk mereka boleh menikmati bersama-sama dengan keluarga mereka. Tuhan menyiapkan persediaan bagi kehidupan mereka, makanan yang cukup bagi kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka haus, mereka Tuhan memberikan air yang cukup bagi kehidupan mereka. Bukan cuma itu, tetapi dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, ketika mereka ingin memakan daging, Allah memberikan burung puyuh kepada mereka. Bahkan ada banyak hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan buat dan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menginginkan kehidupan mereka supaya mereka mengingat setiap perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Mereka boleh melihat mujizat-mujizat Allah yang hebat dan yang dahsyat di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya bahwa Allah ingin melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Allah ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tanda-tanda heran Tuhan ingin nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana Allah mempersiapkan kehidupan kita untuk menikmati hal-hal yang dahsyat, mujizat-mujizat Allah yang besar di dalam setiap kehidupan saya dan saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berjanji kepada kita semua untuk kita semakin naik, bukan semakin turun. Kita menjadi orang-orang yang diberkati. Bahkan firman Tuhan memberikan jaminan buat kita. Setiap telapak kaki kita, di mana kita menginjakinya, di situ akan menerima berkat. Di situ ada mujizat, di situ ada kelimpahan yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan lewat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita yakin bahwa mujizat Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Bahkan lebih lagi, firman Tuhan berkata, melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kita boleh menikmati mujizat itu di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kita sepakat bahwa mujizat itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita sepakat di dalam kehidupan kita bahwa mujizat itu masih ada dalam kehidupan kita. Bahkan mujizat Tuhan masih banyak untuk Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Bayangkan firman Tuhan berkata, jauh melebihi dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan dalam hidup kita. Tuhan akan siapkan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita mengendaki dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, di dalam rumah tangga kita. Kita boleh menikmati mujizat itu bersama di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kehendak Tuhan bagi kehidupan kita untuk kita bersama-sama boleh menikmati mujizat daripada Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan bagi saya dan saudara, kebersamaan apa yang membuat kita untuk melihat mujizat-mujizat Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebersamaan apa yang membuat kehidupan kita bersama-sama melihat mujizat-mujizat Allah di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin sama-sama kita melihat dalam Yosua pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan menutup pengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari yang kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya mereka, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kisah ini, kebersamaan apa yang membuat kita bersama-sama menikmati mujizat Tuhan? Yang pertama, lewat kisah ini saya menjelaskan, saya memberitahukan kepada kita semua bahwa kebersamaan di dalam percaya kita kepada Tuhan akan membuat kehidupan kita melihat mujizat-mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua adalah sebagai pemimpin bagi orang Israel pada waktu itu.
Tetapi mereka menemui sebuah tantangan, yaitu tembok yang begitu tebal yang ada di depan mereka. Dan mereka tidak bisa untuk memasuki tanah Kanaan karena ada tembok yang menghalangi mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan kisah ini mereka mengelilingi tembok itu selama 6 hari, 1 kali 1 hari, sampai 6 hari mereka mengelilingi hal itu. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka mengelilinginya 7 kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang saya angkat di sini, bukan berapa kali mereka mengelilingi tembok itu, tetapi saya melihat di sini bahwa ada sebuah kepercayaan yang bulat, bukan cuma dari Yosua, tetapi para imam-imam, orang-orang yang meniup sangkakala. Mereka percaya bahwa Yosua akan dipakai oleh Tuhan, dan Yosua adalah wujud Allah di tengah-tengah mereka, selain tabut Tuhan yang sementara mereka pikul sebagai lambang kehadiran Allah. Mereka percaya bahwa ketika mereka bersama-sama berseru menaikkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, tembok yang menjadi halangan bagi kehidupan mereka itu akan runtuh, dan mereka bisa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa dengan kisah ini kita akan bersama-sama akan menikmati mujizat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Bahkan Tuhan berkata lebih dari apa yang kita doakan, apa yang lebih dari apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama menikmati mujizat Tuhan, baik dalam keluarga kita, komunitas kecil kita, lembaga pertama yang Allah buat di dunia ini, bahkan di tengah-tengah komunitas gereja. Mari kita bersama-sama menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya percaya masalah tembok bagaikan tembok yang tebal di depan kita, ketika kita bersama-sama menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Allah, saya percaya kita juga akan bersama menikmati mujizat Tuhan yang Tuhan buat dan kerjakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebersamaan di dalam percaya kita kepada Allah. Saya percaya iman kita berbeda-beda. Iman suami mungkin tidak sama seperti iman istri. Iman istri mungkin tidak sama seperti iman anak-anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyatukan kepercayaan kita kepada Allah, masalah apapun di depan kita, pergumulan apapun, sesuatu yang mustahil mungkin di depan kita, tetapi ketika kita bersama-sama menaruh kepercayaan kita kepada Allah, saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, yang kita sama-sama belajar, kebersamaan apa yang membuat kita melihat mujizat Allah. Kita bersama di dalam percaya kita. Yang kedua adalah kita membaca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Kebersamaan apa yang membuat kita melihat mujizat Tuhan? Selain kebersamaan di dalam percaya kita kepada Tuhan, yang kedua dari kisah ini, saya melihat bahwa kebersamaan di dalam tindakan dan kerjasama kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebersamaan dalam bertindak, kebersamaan di dalam melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama, tidak ada yang berpangku tangan, tetapi kita sama-sama bekerja. Peristiwa ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman mereka sementara sakit dan tidak ada tempat untuk mereka bisa memasukkan teman mereka tepat di depan Yesus. Dan firman Tuhan ini menjelaskan, mereka membuka atap rumah. Keempat orang ini yang membawa teman mereka yang sakit. Mereka dengan kerja kolaborasi yang baik,
Mereka sampai membuka atap rumah dan mereka menurunkan teman mereka yang sakit bersama dengan tempat tidurnya tepat di depan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, akhir dari cerita ini bahwa mereka boleh menikmati mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Ada sebuah kerjasama yang baik antara keempat orang untuk membawa teman mereka. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika kita bersama-sama satukan visi kita, kita bersama-sama bekerja, kita sama-sama bertindak di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa mujizat Tuhan pasti akan terjadi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yohanes pasal yang kedua, kita melihat bahwa Yesus membuat mujizat yang pertama. Bagaimana ada sebuah kolaborasi yang baik antara Yesus, murid-murid, pelayan-pelayan, dan Ibu Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan itu penuh dengan air. Mungkin menurut pandangan murid-murid, pandangan pelayan-pelayan, kami kehabisan anggur, bukan kehabisan air. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepadamu, isi tempayan itu penuh dengan air. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang Dia perintahkan, lakukanlah itu semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini memberikan sebuah pengertian bagi kehidupan kita. Bahwa ketika kita bekerja bersama-sama, ada sebuah kolaborasi yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Memang pengetahuan kita berbeda, mungkin kemampuan kita berbeda. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mengurangi saya dan saudara untuk sama-sama kita bekerja, untuk kita sama-sama bertindak di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan memberi keterangan buat kita bahwa mujizat Tuhan mereka alami dalam kehidupan mereka. Air menjadi anggur di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus pasal yang kedua 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita bersama-sama tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Mari kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita mungkin dalam komunitas kita, kita ada pergumulan-pergumulan yang besar di depan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam kebersamaan kita dalam rumah tangga. Antara suami, istri, dan anak-anak. Bahkan di tengah-tengah komunitas gereja kita. Mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh jemaat Tuhan. Mungkin ada pergumulan yang ada di depan kita. Tetapi lewat kebenaran ini, kita akan bersama-sama menikmati mujizat Tuhan. Ketika kita bekerja sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama bertindak di hadapan Tuhan. Saya percaya bukan cuma di kanan Tuhan melakukan mujizat Tuhan. Dan saya percaya bukan cuma keempat orang yang membawa teman mereka yang menikmati mujizat Tuhan. Tetapi saya dan saudara juga ketika kita bekerja bersama-sama, ada mujizat Tuhan yang Tuhan buat dan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46 sampai 47. Kita melihat bahwa cara hidup jemaat mula-mula, mereka tidak hidup sendiri-sendiri, melakukan sendiri-sendiri. Tetapi ada sebuah kebersamaan. Mereka bertindak bersama-sama. Dalam pasal yang kedua, Kisah Para Rasul ayat 46 bagian terakhir. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa ini mujizat Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Bayangkan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kalau orang pindah gereja itu sudah biasa. Tetapi orang-orang yang baru diselamatkan, ini sesuatu yang luar biasa.
Bapak Ibu Saudara, akarnya ketika kita bekerja bersama-sama. Ketika kita satukan visi kita di hadapan Tuhan, kita melakukannya bersama-sama, saya percaya ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dan Tuhan buat di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, kebersamaan apa yang membuat kehidupan kita untuk melihat mujizat dari Tuhan? Kebersamaan yang pertama adalah kebersamaan dalam hal percaya kita kepada Allah. Kita bersama-sama menaruh pengharapan, percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita bersama-sama bertindak, sama-sama bekerja, sama-sama melakukan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kebersamaan di dalam doa kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 18 ayat 18, 19 dan ayat 20 firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan cuma kita bersama percaya di hadapan Tuhan. Bukan cuma kita bersama bekerja di dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap komunitas kita, dalam keluarga kita, kita saling melengkapi, saling bekerja sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam doa kita kepada Allah. Saya percaya bahwa ketika kita bersepakat, komunitas yang sangat kecil, 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Bahkan di dalam ayat yang ke-20, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku. Di situ ada komunitas. Di situ ada sebuah kebersamaan, bukan seorang diri. Tetapi bersama-sama berdoa, saya percaya seperti ayat 19 berkata bahwa minta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan Bapa-Ku yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cuma kita sama-sama minum kopi, bukan cuma kita sama-sama makan di restoran yang terkenal, tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bertelut. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita satukan doa kita. Kita bersepakat di dalam doa kita. Saya percaya tembok setebal apapun di depan kita, masalah sebesar apapun yang ada di depan saya dan saudara, ketika kita berdoa bersama-sama, ketika kita satukan sepakat di dalam doa kita kepada Tuhan, bahkan firman Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ketika ada kesepakatan, saya percaya bahwa sorga akan bekerja sama dengan kehidupan kita dan melahirkan mujizat demi mujizat di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Contoh yang real dalam kebenaran firman Tuhan, Esther, Mordekai, dan orang-orang Yahudi yang ada di benteng Susan. Mereka ketakutan karena rancangan Haman untuk memusnahkan setiap orang Yahudi yang ada di benteng Susan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukum pada waktu itu, hukum yang dikeluarkan oleh raja, membuat mereka terbatas untuk menghadap raja. Dan apalagi untuk meminta belas kasihan kepada raja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Esther yang adalah ratu pada waktu itu menyerukan kepada Mordekai agar supaya dia suruh semua orang Yahudi berpuasa, berdoa dan berpuasa untuk aku. Dan Bapak Ibu Saudara, cerita itu dikatakan bahwa Allah membalikkan keadaan di dalam setiap kehidupan mereka. Orang-orang Yahudi yang dulu terancam, orang-orang Yahudi Esther dan Mordekai juga ikut terancam nyawa mereka.
Tetapi ketika mereka bersama-sama berlutut, ketika mereka bersama-sama berdoa, ketika mereka bersama-sama berpuasa, kita boleh melihat fakta firman Tuhan bahwa mereka menikmati mujizat Allah. Mereka menikmati perbuatan Tuhan yang dahsyat dan hebat di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita menikmati mujizat daripada Tuhan. Allah menyiapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kita. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menaruh percaya kita kepada Allah. Mari kita bersama-sama bekerja di hadapan Tuhan dengan setiap tugas kita masing-masing. Yang Alkitab melukiskan kita bagaikan anggota tubuh. Kaki melakukan bagiannya, tangan melakukan bagiannya, mata melakukan bagiannya. Tetapi mari ada dalam sebuah kebersamaan kita melakukan bagian kita masing-masing. Dan bukan cuma itu, tetapi ketika kita berdoa bersama-sama, saya percaya bahwa mujizat Tuhan kita akan nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Sebaliknya, jangan pernah kita berpikir kita akan melihat mujizat Tuhan kalau kita tidak ada kebersamaan di dalamnya. Kita tidak bersama-sama menaruh percaya kita kepada Tuhan. Kita bekerja sendiri-sendiri. Dan kita juga tidak berdoa, kita tidak menganggap bahwa sesuatu lebih penting dari kehidupan kita. Mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama dengan kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Daud menyatakan kepada orang-orang Israel bahwa mujizat Tuhan telah Tuhan buat dalam kehidupan. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan telah kerjakan dalam kehidupanmu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Bukan cuma orang-orang Israel, tetapi kehidupan saya dan saudara, kebersamaan kita di dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas gereja kita, persekutuan kita. Mari kita menaruh kepercayaan bersama di hadapan Tuhan. Kita bekerja sama di hadapan Allah. Dan kita berdoa bersama-sama. Dan saya percaya kita akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan yang akan Tuhan buat di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua untuk kita melihat terus perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran Tuhan boleh terpatri dalam kehidupan kami, menjadi pedoman bagi setiap iman kami di hadapan-Mu Bapa, untuk kami bersama-sama boleh melihat mujizat, melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa bagi setiap persembahan umat-umat-Mu yang telah dibawa kepada Engkau. Tuhan berkati mereka, persembahan apapun yang mereka bawa, mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkati dengan kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Bahkan Engkau berjanji setiap orang yang menabur pasti akan menuai. Setiap orang yang memberi pasti akan diberi oleh Tuhan. Dan kami percaya persembahan kami adalah penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan berkati mereka dengan kuasa-Mu Bapa, dengan bertambahnya usia dalam hidup mereka. Kami tahu juga bertambah juga kasih karunia Tuhan. Berkat Allah melimpah di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah berkat Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah bagi kehidupan mereka dan lewat kehidupan mereka
mereka. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Sakit apapun yang mereka derita hari-hari ini Bapa, dengan virus, dengan bakteri yang sementara merajalela hari-hari ini Tuhan. Bahkan sakit apapun yang mereka alami, kami tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakit mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kekuatan kesembuhan dari Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat Bapak Gembala, Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan baginya Bapa, dan semua umat-umat Tuhan yang mungkin terbaring karena sakit mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kekuatan Allah boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di luar kota, anak-anak umat-umat-Mu yang mengadakan perjalanan juga sepanjang minggu ini pergi dan kembali. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan, biarlah pembelaan Allah, perlindungan Tuhan juga menyertai mereka Bapa, dan kami percaya keberhasilan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini akan memberi berkat bagi kehidupan kami. Ibadah kami memberikan kekuatan bagi kami, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami percaya kami bersama-sama menaruh pengharapan kepada Engkau yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat kami, yang menuntun kami kepada rumput yang hijau, yang membawa kami kepada air yang tenang. Bahkan kami percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan terus mengikuti setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Mari umat-umat Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, di desa dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memenuhi lumbung-lumbungmu. Tuhan akan memberkati engkau di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah dan memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Segala berkat ini akan menjadi milik bagian saya dan saudara apabila kita mendengar perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.